Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillahi la syarika lah. Asbahna ala fitratil islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa kana minal musyrikin, amma ba'du. Alhamdulillah, anak-anakku sang soleh soleha, mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat walafiat. Insyaallah pada pagi hari ini kita akan memasuki bab yang baru, yaitu tentang materi Al-Quran adalah wahyu Allah. Mudah-mudahan semuanya sudah menyiapkan alat tulisnya ya. Dicatat poin-poin pentingnya apa yang Bapak sampaikan. Alangkah baiknya kita semuanya membaca doa terlebih dahulu agar Allah memberkahi pembelajaran atau pertemuan pada pagi hari ini. Mari kita membaca basmalah dan doa menurut ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Baik. Kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran yang akan kita dalami pada pagi hari ini, yaitu tentang materi wahyu adalah Al-Quran adalah wahyu Allah. Yaitu KD-nya kita masuk pada 3.1 ya, yaitu menganalisis pengertian Al-Quran dan wahyu menurut para ulama. Tujuan pembelajarannya yaitu setelah mengamati, mengeksplorasi, mengasosiasi dan mengkomunikasikan peserta didik, dapat satu menjelaskan pengertian Al-Quran menurut para ulama. Yang kedua, menjelaskan nama-nama Al-Quran. Yang ketiga, menunjukkan perilaku orang yang berpegang teguh kepada Al-Quran. Itu tentang kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran. Gambaran secara umumnya atau peta konsepnya ya. Mari kita memahami peta konsepnya terlebih dahulu. Di sini ya kita akan memahami pengertian atau definisi-definisi. Selanjutnya yaitu kita akan mengetahui apa nama-nama dari Al-Quran ya. Insyaallah nanti kita akan sama-sama mengetahui terkait nama-nama dari Al-Quran. Yang ketiga ya, meneladani perilaku Qur'ani ya, sejauh mana kita bisa ya meneladani atau berpegang teguh dalam mengamalkan Al-Quran. Terkait ya, kegiatan isi pembelajarannya ya. Yang pertama, kita akan masuki pengertian secara bahasa atau etimologi ya. Di sini ada menurut ulama yaitu Al-Lahyani, seorang alim yang wafat pada tahun 215 Hijriah, dan segolongan ulama lainnya ya mengatakan bahwa Al-Quran ini adalah bentuk masdar dari kata kerja atau fi'il qara'a ya, yang artinya membaca. Dari qara'a yaqra'u Qur'anan atau qira'atan ya. Nah, Quran bentuknya masdar ya. Bentuknya masdar ya. Qara'a fi'il madhi, yaqra'u fi'il mudhari, Qur'anan fi'il masdar. Ya.
Atau dari tasrif tersebut kata Qur'anan artinya bacaan. Quran artinya bacaan. Qiraatan atau Qur'anan artinya bacaan. Yang bermakna isim maf'ul yaitu maqru artinya yang dibaca. Dan secara terminologi ya atau secara istilah. Di sini ada pendapat dari Syekh Muhammad Khairibek ya. Beliau mengemukakan mengenai pengertian Al-Qur'an secara istilah dalam kitab Tarikh At-Tashri' Al-Islam. Apa itu? Ya. Al-Qur'an kata beliau, Al-Qur'an huwa al-lafdul arabiyyu al-munazzalu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam litadabburi wa tadhakkuri al-manqulu mutawatiran wa huwa ma daffataini al-mabdu'u bi suratil Fatihah wal makhtumu bi suratin Nas. Apa artinya? Al-Qur'an huwa lafdul arabi. Al-Quran adalah lafaz ya atau kalam atau firman berbahasa Arab al-munazzalu ala Muhammadin yang diturunkan kepada nabi kita yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditadabburi untuk dipahami isinya walitadzakkuri untuk kita selalu ingat al-manqulu mutawatiran. Apa itu al-manqulu mutawatir? Yang artinya adalah disampaikan secara mutawatir wa huwa ma daffataini yang ditulis dalam mushaf al-mabdu'u bi suratil Fatihah yang dimulai dari suratul Fatihah wal makhtum. Makhtum itu artinya ikhtitam ya. Yang dan ditutup atau diakhiri bi suratin Nas dengan surat An-Nas. Itu mengenai pengertian Al-Qur'an secara istilah ya. Menurut Syekh Muhammad Khairibek. Ini sedikit mengenai perbedaan wahyu Al-Quran dan wahyu ya. Al-Quran penyampaiannya langsung kepada Rasul secara jelas dan bertahap ya. Kemudian diturunkan pada orang ya, yaitu pada Nabi ketika terjadi suatu peristiwa. Diturunkan kepada Nabi pada ketika terjadi peristiwa ya, ada asbabun nuzulnya kalau Al-Qur'an ya. Adapun wahyu ya pemberitahuannya secara tersembunyi dan cepat ya. Kemudian diturunkan pada Nabi tanpa sepengetahuan orang lain, berbeda dengan Al-Qur'an ya. Wahyu belum tentu Al-Qur'an, tapi Al-Qur'an pasti tentu adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti itu ya. Tidak selamanya wahyu itu adalah Al-Quran. Tapi Al-Quran itu pasti adalah wahyu. InsyaAllah. Selanjutnya. Ya ini pengetahuan kita mengenai nama-nama Al-Quran ya. Ya mungkin barangkali ada yang belum mengetahui. Mari kita sama-sama mengetahui ya nama-nama dari Al-Quran. Karena Al-Quran ini, nama-nama Al-Quran ini kesemuanya menunjukkan ya nama yang tinggi dan luhur dan secara mutlak adalah kitab samawi, yaitu kitab langit yang paling mulia di antara kitab-kitab sebelumnya. Ada beberapa nama Alkitab, Al-Furqan ya, pembeda benar salah, Az-Zikr pemberi peringatan, Al-Mau'idhah pelajaran atau nasihat, nama dari Al-Quran ya. Asy-Syifa obat, ma nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa, dan tidak aku turunkan dari Al-Quran itu adalah syifa. Syifa artinya penyembuh obat ya. Ma nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa ya. Kemudian Al-Huda ya. Dzalikal kitabu hudal lil muttaqin. Huda itu artinya petunjuk ya. At-Tanzil, kemudian ada lagi Ar-Rahmah karunia, Al-Bayan penerang, Al-Kalam ucapan, An-Nur cahaya, Al-Balagh penyampaian kabar, Al-Qaul perkataan.
ya, selalu berperilaku seperti orang yang berpegang teguh pada Al-Quran. Bagaimana ya kita bisa berperilaku seperti Nabi Muhammad SAW yang semua gerak-geriknya adalah Al-Quran, ya. Akhlak Nabi itu bisa dilihat dari Al-Quran, ya. Cerminannya adalah Al-Quran, akhlak Nabi SAW. Bagaimana kita bisa berpegang teguh sehingga kita bisa ya meneladani ya orang yang selalu berpegang teguh pada Al-Quran. Bagaimana perilaku orang yang selalu berpegang teguh pada Al-Quran? Satu, ya, dia selalu menjalani kehidupan menurut tuntunan Al-Quran. Kemudian kedua, selalu menerapkan budi pekerti dan etika yang dilandasi keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali budi pekerti, ya. Akhlak yang baik banyak. Jujur, ya. Rajin, ya. Kemudian selalu berkata baik, dan banyak hal-hal yang lainnya termasuk kepada menerapkan budi pekerti dan etika yang dilandasi kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak-anakku yang saleh-salehah, ya, silakan kamu nanti ya untuk tugas kelas 10 ini kamu ya kerjakan. Di sini ada lembar kerja peserta didik Al-Quran, pelajaran Al-Quran hadis, ya. Linknya kamu bisa dapatkan di link Google Form di bawah ini. Kamu bisa ketik ulang, ya. Sudah Bapak perpendek linknya. Tadinya panjang tapi udah Bapak pendek. Ya, nanti kamu bisa dapatkan sehingga nanti nilainya bisa otomatis muncul, ya. Baik, itu yang dapat Bapak sampaikan, ya. Ini di akhir kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama, ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga pertemuan kita hari ini diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan menjadi salah satu pemberat amal kebaikan kita di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Al'afu minkum, syukran ala ihtimamikum, husni istima'ikum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.